Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada teman-teman saya dan kepada Bapak Woni saya hormati. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perencanaan jangka panjang terhadap PT Cahaya Buana Intitama. Nah, PT Cahaya Buana Intitama ini yaitu perusahaan manufaktur yang berdagang di furniture yang berskala nasional yang berkantor di pada pusat di daerah Sentul Bogor. Dan Cahaya Buana Group ini memiliki 50 pabrik dan cabangnya penjualan yang terbesar di seluruh Indonesia, dimulai dari Medan hingga Jayapura. Nah, furnitur yang diproduksi di serta pasarkan di Cahaya Buana Group ini meliputi furnitur berbahan plastik, spring bed, kasur, panel, terus berbanyak macam lagi. Dan merek dagang furniture dari Cahaya Buana Group ini antara lain yaitu Napoli yang furniture yang berbahan plastik, lalu Big Land yaitu yang buat spring bed, lalu Bola Dunia yaitu kasur busa, lalu ada Big Panel, Kea Panel, dan A Panel yaitu untuk panel furniture yang berbahan kayu. Nah, PT Cahaya Buana Intitama ini memiliki visi untuk perusahaan furniture yang berkarya unggul dalam sebagai aspek untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggannya, karyawan, pemegang saham, negara, serta masyarakat. Dan misinya itu pada Cahaya Buana ini bertekad menjadi perusahaan furniture yang berpemimpin pasar dan memiliki citra positif serta kondusif bagi semua pihak sehingga diakui sebagai aset nasional. Nah, sejarah pada PT Cahaya Buana Intitama ini didirikan pada tahun 1979. Pabrik kasur busa dan sofa di Palembang dengan nama PT Cahaya Murni Palembang. Nah, lalu didirikan pabrik kedua pada tahun 1981, didirikan panel furniture dengan brand Olimpik, yaitu ada di daerah Bogor di Kedung Halang. Lalu pada tahun 1986 didirikan pabrik ketiga, yaitu holding company dengan nama PT Tiga Buana Prasetya. Nah, Tiga Buana Prasetya ini didirikan dengan pabrik kasur dan sofa di daerah Bogor dan Surabaya. Lalu pada tahun 1990 didirikan pada pabrik keempat ini yang berada di daerah Bogor, Surabaya, Palembang, Medan, dan Manado. Nah, di pabrik keempat ini memproduksi berbahan spring bed, yaitu tadi kasur ya. Lalu yang pabrik kelima ini didirikan pada tahun 1993. Nah, pabrik ini didirikan di daerah Padang, Semarang, dan Denpasar. Tahun 1994 didirikan pabrik ke-6 di daerah Pekanbaru, Jambi, Lampung, Bekasi, Balikpapan, dan Ujung Pandang, dan Jayapura. Nah, lalu di sini di slide berikutnya yaitu ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjangnya di PT Cahaya Buana Intitama ini, menurut Ibnu Ismail, rencana jangka panjang atau long term planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 10 hingga 25 tahun. Nah, bagaimana sih rencana jangka panjang pada PT Cahaya Buana Intitama ini? Nah, PT Cahaya Buana Intitama ini memiliki produk yang dihasilkan mulai dari kebutuhan household, lalu lemari, hingga office dengan bahan dasar plastik seperti kursi, meja, lemari, dan kontainer. Nah, selain toko-toko furniture, beberapa toko besar yang menjalin kerja sama dengan perusahaan yaitu untuk menjual barang yang bernama Napoli di Indonesia, antara lainnya yaitu seperti Carrefour, Happy Mart, Lotte, outlet lainnya, dan market furniture lainnya. Nah, lalu perusahaan PT Cahaya Buana Intitama ini masih tidak konsisten dalam menggunakan logo. Nah, ini tuh adalah salah satu cara perencanaan jangka panjangnya PT Cahaya Buana Intitama, termasuk dari pembuatan logonya. Karena PT Cahaya Buana Intitama ini masih belum konsisten dalam menjalankan penggunaan logo tersebut.
selama dari tahun pertama, PT Cahaya Buana Titama ini menggunakan logo pertamanya yaitu yang berbentuk bulat dan ada bacaan Napolinya dan disertai bola dunia di pas tengahnya ya. Lalu tercantum tulisan kualitas terjamin dan cecap bola dunia. Nah, lalu di logo keduanya itu, sorry. Nah, lalu di logo keduanya itu, logo di keduanya itu yang beredar pada tahun 2000 ini berbentuk logogram yang bulat dengan simbol bola dunia. Nah, logo keduanya ini yaitu bagian yang dipakainya adalah hanya bacaan Napolinya saja dengan bentuk tulisan miring pada nama sebelumnya, diubah menjadi bentuk normal namun tetap mempertahankan ciri khas pada huruf O-nya yang dalam huruf Napolinya tersebut, yaitu huruf O-nya itu rada miring ke kanan ya. Tapi tetap dengan menggunakan dengan jenis logo type ya. Oke. Oke, next-nya yaitu ada logo ketiganya. Nah, ini logo yang paling terakhir yang masih dipakai hingga saat ini, yaitu logo ini diganti lebih simple dan lebih minimalis ya, sehingga dipakai hingga saat ini juga. Tidak ada perubahan yang lebih besar pada logo tersebut ini, tetapi memiliki pada huruf O-nya ini tuh berbentuk sedikit ke kiri. Tapi sepertinya di hari huruf O ini tidak berpengaruh ya, ataupun dia miring ke kanan ataupun ke kiri. Cuman ini memiliki perbedaan sedikit, mungkin untuk menarik perhatian atau mungkin hanya untuk membedakan saja. Nah, berikut produk-produk Napoli yang berbahan plastiknya. Mungkin ini juga yang termasuk perencanaan jangka panjang, di mana PT Cahaya Buana Titama ini melakukan perencanaan jangka panjangnya itu dengan melakukan mengeluarkan produk-produk baru setiap tahunnya atau setiap bulannya, agar konsumen tidak bosan terhadap barang yang sudah dibeli. Nah, ini ada satu yang berkembang di dalam PT Cahaya Buana Titama ini yaitu berbentuk lemari yang berbahan plastik, yang mana di sini ada gambar lemari plastik ya, yaitu yang disertai 4 pintu tetapi hanya untuk digeser ke depan. Nah, ini hanya untuk 4 pintu digeser ke depan. Nah, lalu di generasi keduanya PT Napoli membuat lemari tetap mendirikan 4 pintu, tetapi ini dibukanya untuk membelah dua, sehingga konsumen lebih menarik lagi ketika melihat barang baru atau produk baru. Nah, lalu di generasi ketiganya membuat dengan berbahannya tetap sama plastik dan bentuknya pun hampir sama ya, tetapi ini memiliki di gambar ketiga ini memiliki ada sebuah kaca ya, dua, dan memiliki laci di bawahnya ini. Nah, ini terlihatnya lebih simpel dan minimalis dan hingga dipakai untuk bisa berdandan atau mengaca di lemari tersebut, apalagi untuk khususnya pada ibu-ibu atau wanita lainnya ya. Karena sehingga lemari berbentuk seperti ini tuh sangat dicari atau sangat dikagumi oleh banyak pelanggan. Nah, ini pun termasuk perencanaan jangka panjang terhadap PT Cahaya Buana Titama. Nah, lalu analisa Pucanya itu mengubah strategi penjualan terhadap konsumen dari yang awalnya konvensional menjadi serba digital. Nah, seiring perkembangannya teknologi, PT Cahaya Buana Titama ini melakukan pembenahan, yaitu dengan terjun ke dunia digital agar relevan terhadap market saat ini yang tadinya semua informasi melalui billboard, lalu baliho, brosur, pamflet, iklan-iklan lainnya ya, seperti zaman dulu lah, jasa-jasa zaman dulu gitu ya. Nah, secara konvensional sekarang kami membenahi menjadi lebih baik, yaitu menggunakan teknologi untuk mencapainya konsumen. Nah,
gimana untuk menggunakan teknologinya itu. Nah, kami di sini PT Cahaya Buana Inti ini mempunyai website yaitu www.napoli.com. Nah, kalian bisa cari aja untuk websitenya. Di situ kalian bisa melihat tentang perusahaan kami, terus lalu bisa membeli produk PT Cahaya Buana Inti ini yang berbahan plastik, lemari-lemarinya, lalu bisa bekerja sama atau ingin memesan dengan partai gede atau kayak gimana itu bisa. Di situ di dalam website itu sudah termasuk nomor-nomor yang sudah kita cantumkan untuk pembelian barang atau bekerja sama terhadap PT ini. Nah, lalu puca dianalisa puca ini yaitu ada volatility yang pada PT Cahaya Buana Utama ini situasinya konvensional strategi pasar perusahaan kami menjadi tidak menentu. Nah, sekarang mulai beralih nih ke bidang digitalisasi. Perusahaan kami menjadi berkembang. Nah, kenapa bisa berkembang? Karena kita sudah menggunakan digital marketing, seperti kita melalui Instagram, Facebook Ads, dan Google Ads, dan lainnya. Lalu uncertainty-nya yaitu ketidakpastian yang dialami oleh perusahaan kami adalah dengan adanya masalah peralihan dari konvensional menjadi era digital dan adanya efek pandemi yang mempengaruhi aktivitas dan penjualan perusahaan kami. Nah, kita ketidakpastian terhadap efek pandemi ini kami melakukan penurunan terhadap karyawan yang pada perusahaan kami karena kami mengalami lockdown terhadap perusahaan kami sendiri sehingga kami melakukan pengurangan terhadap karyawan di perusahaan kami. Lalu complexity di perusahaan kami juga yaitu mengambil keputusan terhadap karyawan kami di lapangan kerja semenjak adanya pandemi dan aturan pemerintah mengakibatkan banyaknya kerugian kepada perusahaan kami. Apa kerugian pada perusahaan kami? Seperti kami melakukan sistem WHO, work from home gitu kan. Lalu kita juga harus tetap menggaji karyawan kami walaupun tidak sepenuhnya, tetapi kami harus menggaji karyawan kami. Nah, lalu ambiguity pada perusahaan kami juga yaitu dengan peraturan pandemi yang diterapkan oleh pemerintah membuat perusahaan kami menjadi kebingungan sehingga harus mencari cara agar perusahaan terus berjalan. Nah, bagaimana kita harus berpikir gimana caranya perusahaan kita agar tetap berjalan. Nah, sehingga dengan adanya pemulihan yaitu dengan kemarin ya new normal ya, dengan new normal. Nah, kami kembali untuk memanggil kepada karyawan kami untuk bekerja seperti semula lagi dan memproduksi barang seperti semula lagi. Nah, tetapi kita harus memikirkan dengan bagaimana cara memasarkannya kembali dengan awalnya kita kebanyakan kita mengekspor dan mengirim ke outlet-outlet penjualannya secara offline, lalu kita beralih dengan dengan online ya. Kita dengan fokus dengan online, dengan website dan e-commerce lainnya, kita juga ada di Shopee, di Lazada, di Tokopedia dan lainnya. Kita juga ada di e-commerce lainnya juga. Ya, baik. Di selanjutnya itu adalah analisa outside. Nah, analisa outside ini yaitu langkah terakhir dalam penulisan yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data. Nah, kami membuat data kuesioner, tujuannya yaitu untuk mengetahui masyarakat tentang produk Napoli. Nah, target dari kuesioner ini yaitu masyarakat golongan ekonomi yang menengah ke bawah. Sesuai dengan target perusahaan, lokasi pembagian kuesioner ini saya lakukan di Kampung Babakan Rawahaur, yaitu penulis pengambil data dari 15 orang untuk kuesioner ini. Lalu kami juga membuat 5 pertanyaan, yaitu terdiri dari pertanyaan apakah pernah mendengar tentang Napoli, dan juga ada pertanyaan pernahkah membeli produk Napoli.
Nah, setelah kita membagi kuesioner ini, setelah saya mempertanyakan dari 15 orang tersebut, yang pernah mendengar tentang Napoli yaitu ada 80% dan sisanya ada 20% yang kurang mendengar. Nah, 80% ini sebagian yang sudah bertinggal lama di kampung Bapakanawahaur ini karena kampung ini tersebut lokasinya tidak jauh dengan lokasi pabrik PT Napoli ini. Nah, dan 20%-nya itu mungkin untuk orang yang baru pindahan dari luar kota atau luar Jawa ya. Lalu yang pernah mendengar yang pernah membeli produk Napoli itu yaitu ada 67%. Karena tidak semuanya membeli produk Napoli tersebut karena harganya pun sangat ya sebenarnya tidak mahal juga tetapi standar, cuman ada sebagian yang tidak mampu untuk membeli produk Napoli tersebut. Nah, apa sih SWOT pada PT Napoli ini? Nah, SWOT di sini itu ada S-nya itu strength, yang mana kekuatan yang dimiliki Napoli yaitu kualitas produknya. Setelah kurang lebih dari 20 tahun berkarya di bisnis produk berbahan plastik, banyak orang yang telah membuktikan bahwa Napoli merupakan produk yang awet, berkualitas, dan tahan lama. Nah, Napoli juga merupakan produk dengan harga terjangkau karena mengambil segmennya kalangan menengah ke bawah. Dan Napoli itu pelopor pertama penjualan kursi plastik di Indonesia, gengs. Nah, lalu Napoli juga telah memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan lainnya seperti Carrefour yang tadi saya sebutkan, yaitu Carrefour, Happy Mart, dan outlet-outletnya dan supermarket lainnya juga. Lalu di weakness-nya itu kelemahan dari Napoli-nya itu terletak pada penggunaan logo mungkin yang tadi saya sebutkan, yaitu penggunaan logonya itu tidak konsisten sehingga brand knowledge-nya itu sulit melekat pada masyarakat. Selain itu, kurangnya penggunaan media promosi untuk Napoli menyebabkan brand image menjadi sulit dibentuk. Nah, mungkin kita juga karena kesulitan untuk kemarin di masa pandemi, kami kesulitan terhadap promosi pada media digital kami karena kami seketika tidak bisa langsung mengetahui cara digital marketing yang bagus dan baik di sosial media itu ya. Lalu opportunity yaitu peluang Napoli untuk menjadi perusahaan bisnis perlengkapan rumah tangga berbahan plastik. Nah, dari catatan penjualan dan pemasaran produk Napoli keluar Pulau Jawa itu lebih menguntungkan karena kompetitornya lebih sedikit. Nah, adapun pengalaman biografi dari founder perusahaan merupakan peluang untuk menarik kepercayaan dan kerjasama dengan banyak perusahaan lainnya. Nah, opportunity-nya itu kita lebih mengeluarkan produknya itu keluar Jawa karena kompetitornya itu lebih sedikit dan banyak banyak pelanggan yang ingin membelinya. Karena kalau di daerah ibu kota mungkin ya, kalau di daerah ibu kota dan Jabodetabek mungkin karena eh, sudah perusahaan udah gimana ya udah termasuk kota mungkin ya jadi kebanyakan beli produknya juga karena kebutuhan ekonominya juga sudah meningkat mungkin ya jadi membeli produknya juga bisa jadi membeli barang-barang yang lebih bagus mungkin ya karena kalau Napoli ini berbahan plastik ini bertujuannya kepada masyarakat yang menengah gitu loh. Lalu di streetnya itu ada ancaman bagi Napoli. Nah, ancaman bagi Napolinya itu terletak pada kompetitornya, baik tingkat domestik maupun sampai tingkat internasional. Nah, persaingan dengan Lion Star dan Maspion harus selalu diwaspadai agar tidak ketinggalan inovasi dan kreativitas sehingga berdampak pada loyalitas konsumen pada brand. Nah, apa yang tadi saya sebutkan Lion Star dan Maspion itu. Nah, jadi Lion Star itu adalah produk furniture juga adalah saingan terhadap PT Napoli tersebut ini. Dan juga ada Maspion juga. Dia itu Maspion memproduksi barang-barang furniture terhadap untuk bahan rumah ya, barang-barang rumah, ibu rumah tangga juga ada seperti lemari sama. Nah, antara Lion Star dan Maspion ini yaitu
persaingan dengan Napoli. Produknya juga hampir sama, tetapi Napoli harus tetap memikirkan bagaimana ke depannya untuk bisa menjadi produk yang dikenal secara internasional. Nah, baik. Nah, kesimpulannya di sini yaitu untuk pada PT Cahayana Buana Ditama ini memiliki rencana jangka panjang atau long term planning, yaitu dengan mengubah logo Napoli lebih dari satu logo dan terus mengeluarkan produk barunya agar menarik perhatian pelanggan untuk membelinya. Puka pada mengubah strategi penjualan terhadap konsumen dari yang awalnya konvensional menjadi serba digital, dari yang awalnya offline hingga online gitu kan, seiring perkembangannya teknologi. PT Cahaya Buana Ditama juga melakukan pembenahan dengan ikut terjun ke dunia digital agar konsumen lebih mudah untuk mencari perlengkapan rumah tangga. Nah, jadi kesimpulan di sini juga konsumen bisa tanpa harus keluar rumah, konsumen bisa membelinya melalui handphone atau gadget mereka ya, atau melalui laptop, yang lebih jelasnya lebih lewat internet mereka ya, lewat digital mereka. Nah, baik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.